Sudah menjadi rahasia umum, BUMN kadang-kadang intervensi politiknya terlalu tinggi. Itu kenapa penempatan orang yang tadi dikeluhkan oleh Mas Teddy tidak didasarkan oleh meritokrasi. Pak Prabowo tercetus untuk harapan membuat sebuah holding besar untuk BUMN yang menjadi sokok guru pembangunan nasional, tidak hanya profit tapi juga sebagai pendistribusian kekayaan negara. Rencananya akan ada penggabungan minimal 7 holding BUMN besar yang ternyata kalau itu digabungkan aset under manajemennya sampai mencapai hampir 10.000 triliun. BUMN di sistem liberal hanya dijadikan alat ketika negara mengalami krisis atau pasar kolab, BUMN baru turun. Ini berbanding terbalik dengan negara non-liberal, di mana negara-negara ini menjadikan BUMN sebagai sokok guru utama pembangunan nasional. Pertanyaannya, Indonesia masuk yang mana? Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak. Kelas panelis Pak Abdul Hakim. Dalam konteks ini tentu beliau akan mengamati bagaimana sebenarnya pengembangan BUMN kita ini seperti ada harapan-harapan tadi. Lalu bagaimana BUMN tadi berusaha memperbaiki diri melalui KPI, KRI, bahkan membuat recruiting bersama. Ini luar biasa. Sehingga tidak satu pun yang bisa lolos tanpa kemampuan pribadi, kemampuan sendiri, dan tidak perlu ada ordal atau orang dalam tentunya. Ini tentu juga harapan kita semua supaya menjadi BUMN yang profesional, tidak hanya merajai usaha perusahaan nasional, tapi juga di tingkat global. Baik Pak Abdul Hakim, saya kira waktunya untuk memberikan penilaiannya barangkali. Silakan Pak Abdul Hakim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Yang terhormat Bu Nita, cukup berbahagia. Bu Nita ini ekonom murni. Beliau ini S1, S2 dari Universitas ternama Sumatera Utara. Kemudian doktoralnya kalau tidak salah diselesaikan di UI. Semuanya linear jurusan ekonomi. Jadi kalau sisi ekonomi tadi sudah tuntas dibahas oleh Bu Nita. Pak Teddy, yang terhormat, ini adalah wajah pengelola BUMN kita, cukup luas dan mudah kita memahami semua persoalan yang dijelaskan oleh beliau. Kemudian Pak Kepala Biro, Bang Indra, Pak Lemi, selamat. Salam hormat saya, Bang Irwin, dan tentu Mas Ari sebagai Ketua KWP yang 2 kali terpilih secara aklamasi, selamat, cukup luar biasa. Tidak terlalu banyak dinamika. Yang saya tahu kalau pemilihan Ketua KWP itu selalu dinamikanya luar biasa begitu. Iya, dinamika ketika dapat cerita itu Mbak tadi, Mas tadi yang Mbak Nita, selalu di antara koordinator-koordinator yang akan maju itu ketegangannya di atas rata-rata begitu. Nah, untuk 2 pemilihan terakhir ini saya dengar-dengar cukup smooth begitu, cukup 15 menit ketok palu. Cukup luar biasa. Selamat Mbak Indra dan adik-adik sekalian yang berbahagia. Saya punya waktu cuma 15 menit, saya coba nyari cara cepat-cepat agar bisa menyampaikan secara ringkas kira-kira BUMN ini kenapa selalu menjadi diskusi dalam setiap pembangunan yang dilakukan oleh sebuah negara. Secara umum tentu, kenapa sih BUMN? Ini karena ada mahasiswa, saya akan mulai dengan yang elementer, yang paling dasar, sehingga nanti pemahaman untuk mencerna apa yang disampaikan oleh Mas Teddy tadi punya bantalan pemahaman sehingga menyambungkan apa yang disampaikan oleh Bu Nita dan juga yang disampaikan oleh Mas Teddy tadi bisa mendapatkan bridging jembatan untuk bisa mengurai itu. Kenapa sih BUMN itu selalu menjadi pembahasan ketika mendiskusikan tentang pembangunan sebuah negara? Ini tak lain karena BUMN di beberapa negara dengan sistem yang berbeda itu agak cukup memiliki peran yang berbanding 180 derajat. Saya disclaimer dulu, saya bukan ekonom, saya ini S1, S2
ilmu politik, political science, dan doktoral saya juga yang sekarang sedang saya tempuh juga political science. Jadi saya akan mencoba untuk membahasnya dari sisi ekonomi politik. Ekonomi tadi sudah sama Bunita, untuk aktornya sudah ada Mas Teddy gitu. Nah, saya akan mencoba membahasnya dari sisi ekonomi politik. Dalam konteks pembangunan sebuah negara, BUMN selalu didiskusikan karena peran sentral agak cukup berbeda di sistem kenegaraan yang berbeda. Dalam proses liberal, sebetulnya BUMN tidak banyak mendapatkan porsi untuk didiskusikan dalam pembangunan negara. Kenapa? BUMN di sistem liberal seperti Amerika, kemudian beberapa negara Eropa, BUMN tidak punya tempat. Kenapa? Ya Bu ya, tidak punya tempat karena BUMN hanya dijadikan alat ketika negara mengalami krisis atau pasar kolab, BUMN baru turun. Lebih parah lagi, BUMN di sistem-sistem negara liberal hanya menjadi pemegang urusan-urusan yang tidak diminati oleh swasta. Misalnya pembangunan yang mengeluarkan anggaran berat untuk bangun jalan di desa terpencil begitu. Ini bagi BUMN nggak menguntungkan. Tapi kemudian ini kalau tidak diurus negara tidak hadir. BUMN yang semacam ini di negara-negara liberal tidak ada artinya. Dia hanya menjadi porsi pengelola sesuatu yang swasta tidak tertarik. Yang profitnya tidak terlalu besar. Nah ini cukup berbanding terbalik dengan BUMN yang ada di negara-negara non-liberal. Ya, misalnya kita ambil contoh sosialis gitu. Di mana negara-negara ini sebaliknya menjadikan BUMN sebagai soko guru utama pembangunan nasional. Di negara Cina, Korea Utara, semua sektor yang menjadi soko guru dan motornya adalah BUMN. Itu kenapa semua tadi yang dikemukakan oleh Bunita, barang-barang di Cina membanjiri masyarakat kita karena dikelola BUMN, semua kebijakan-kebijakannya dilindungi negara. Kau memproduksi, distribusi, penyaluran, profit, semuanya negara yang ngatur. Jika ada hak cipta dan lain-lain, Cina pasang badan untuk kemudian agar itu tidak terjadi. Itu kenapa kemudian barang-barang Cina ini bisa sangat murah untuk bisa kita konsumsi. Dilindungi langsung oleh negara. Nah, di negara-negara sosialis atau non-liberal, saya kategorikan non-liberal aja, itu BUMN akan selalu didiskusikan. Kenapa? Karena peran sentralnya berbanding terbalik di negara-negara liberal. Pertanyaannya, Indonesia masuk yang mana? Nah, Indonesia ini agak cukup gamang gitu kalau saya melihat Pak Teddy sama Bunita. Sosialis murni tidak, liberal murni pun tidak. Bahasanya kita ada di tengah-tengah. Kalau di negara liberal, privatisasi itu harus didorong oleh negara. Tidak boleh lagi hajat hidup orang banyak hanya dimonopoli oleh BUMN. Karena ini nanti bagi negara-negara liberal tidak bebas untuk bisa mengembangkan kepentingan individu. Karena kepentingan individu adalah hal yang harus di atas segala-galanya di negara liberal. Tapi untuk di negara sosialis berbanding terbalik. Nah, Indonesia saat ini menganut asas untuk pembangunan negara, BUMN dijadikan motor utama. Pun demikian, ingin juga kita tidak terlalu sosialis. Tadi sudah sempat singgung oleh Bunita bahwa dan Mas Waron juga, semua sumber kekayaan negara itu dimiliki oleh negara, SDA kita, dan dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan masyarakat. Ini sosialis. Ini pendekatan sosialis. Dan itu kenapa kemudian BUMN kita menjadi soko guru yang cukup luar biasa. Namun di beberapa hal, karena kita menganut sistem demokrasi, ingat adik-adik karena ini mahasiswa, liberalisme
dalam sektor ekonomi menghasilkan sistem apa? Kapitalisme. Dalam sistem politik menghasilkan demokrasi. Jadi demokrasi itu, mbahnya itu, induknya itu adalah liberalisme, persaingan, pertengkaran, percekcokan, adu gagasan, bahasa teoretikalnya dialektika. Ada benturan tesis, antitesis yang nanti akan menimbulkan sintesis. Jadi kemudian kalau ada yang mengatakan demokrasi mahal, demokrasi ini rumit, ribet, kok sering cekcok, berarti dia perlu lagi belajar kenapa itu terjadi. Karena demokrasi itu lahir dari induk liberalisme. Jadi kalau induk demokrasi mahal ya wajar. Kenapa? Karena kepentingan individu itu menjadi dewa, ada di piramida paling atas yang itu harus diagung-agungkan. Sangat berbeda dengan negara non-liberal. Sosial itu adalah hal yang harus didewakan. Jadi ini adalah sudut pandang yang berhadapan-hadapan sehingga dua hal ini selalu menjadi pertengkaran perdebatan baik di dunia praktis maupun akademik. Adik-adik nanti yang belajar ilmu politik atau ekonomi politik pasti akan mengkaji hal-hal seperti ini. Dan ini dua-duanya punya madhab, punya nabi, punya tokoh. Kalau kemudian ini diskusikan, biasanya tidak akan pernah ketemu. Semua negara harus memilih salah satu sudut di antara dua hal. Mau sosialis, ataukah mau liberal, atau seperti kita. Dengan kemudian dikemas dalam ideologi Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga menjadi dasar, akan tetapi di sektor-sektor untuk liberalisme juga menjadi hal yang dipertimbangkan. Nah, kembali ke BUMN, harapan besar ini kemudian melihat perjalanan panjang, tadi sudah dikemukakan oleh Bu Nita, banyak kendala-kendala, 5 menit lagi. Banyak kendala-kendala yang kemudian ini menjadi pertanyaan besar, kenapa BUMN ini kok tidak bisa menjadi sokok guru luar biasa dalam konteks pembangunan? Bu Nita tadi menyebut bahwa ini semua karena mungkin pengelolaannya masih kurang. Nanti Mas Teddy mengakui sebagai aktor, kadang-kadang kita terkendala di governance. Sudah menjadi rahasia umum, BUMN kadang-kadang intervensi politiknya terlalu tinggi. Itu kenapa penempatan orang yang tadi dikeluhkan oleh Mas Teddy tidak didasarkan oleh meritokrasi, gitu. Tapi didasarkan oleh hal-hal terkait balas jasa politik sehingga yang diharapkan Mas Teddy tadi tidak terpenuhi. Ini faktual gitu. Dan ini akan saya kemukakan apa adanya. Ini menjadi salah satu variabel yang kemudian menjadi kenapa BUMN kita tidak bisa sangat diandalkan sehingga pembangunan-pembangunan yang akan kita lakukan tidak terlalu melejit seperti negara-negara. Nah, melihat ini semua, evaluasi semua, ada pemikiran besar Pak Prabowo ya, saya lihat. Ini kan pemantiknya Pak Prabowo nih. Memiliki pemikiran, saya melihat Pak Prabowo daya jelajah mulai kecil yang sudah tinggal di Singapura, Kuala Lumpur, besar di Amerika, pendidikannya juga cukup mapan. Mungkin tingkat pemahaman dan daya jelajah nalar beliau terhadap pembangunan negara melampaui kita-kita semua. Beliau melihat holding-holding besar, Temasek, holding-holding besar yang ada di Eropa, di Amerika. Akhirnya kemudian tercetus untuk harapan membuat sebuah holding besar untuk BUMN yang menjadi sokok guru pembangunan nasional, tidak hanya profit tapi juga sebagai pendistribusian kekayaan negara. Itu kenapa Mas Teddy, betul nggak? Di BUMN bentuknya ada dua tuh. Nomor satu bentuknya PT, profit oriented. Tujuan akhirnya adalah laba. Nomor dua bentuknya perum. Nah biasanya perum-perum ini untuk mengelola kebutuhan hajat hidup orang banyak. Contohnya apa? Bulog. Ketika pangan itu kemudian harganya melonjak naik, harga beras, harga cabai, siapa yang kemudian untuk menetralisasi itu? Bulog. Apakah profit oriented?
Bukan. Itu sedahsyat itu peran BUMN. Jadi BUMN jangan dianggap untuk negara kita seperti Indonesia hanya dituntut untuk profit oriented. Tidak. Tugas BUMN itu, kalau saya mencatat itu, masih ada 2 menit, nih ya di Indonesia, memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Pasal 2 Undang-Undang BUMN. Menyelenggarakan kegiatan usaha yang menguntungkan. Pasal 2 huruf B. Penyedia barang dan jasa bagi kepentingan umum. Tuh. Ditugaskan ke BUMN ini. Kemudian pelopor dalam sektor-sektor usaha yang belum dikembangkan oleh swasta. Kemudian membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi. Melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Jadi jangan pernah mempersepsikan BUMN harus untung. Tidak, dalam konteks Indonesia untuk menyokong pembangunan. BUMN kita ini ada yang memang dialokasikan untuk profit oriented dalam konteks pendapatan negara agar dia bisa melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Akan tetapi juga ada sektor-sektor yang tidak diminati swasta, itu oleh kita dibebankan terhadap BUMN. Sebagai harapan sokong guru dari pembangunan nasional, maka saat ini sedang dilakukan transformasi. Trans itu apa? Melampaui, berubah. Formere itu berubah bentuk. Jadi transformasi itu kan bahasa Latin. Trans melampaui atau berubah, mere bentuk. Jadi saat ini BUMN kita mencoba untuk melakukan perubahan bentuk, sifat, dan kondisi dari yang awalnya seperti sebelum undang-undangnya 2 hari lalu disahkan. Akan membentuk 2 holding tadi yang sudah kita dengarkan, holding investasi dan holding operasional. Dan 2 holding ini nanti yang akan dihadapkan sama penggabungan BUMN yang ada. Nih, saya kasih sedikit aja, nanti mungkin tolong dikoreksi Bu Nita dan Mas Teddy kalau salah. Rencananya akan ada penggabungan minimal 7 holding besar, BUMN besar, yang ternyata kalau itu digabungkan, aset under manajemennya, kalau dalam istilah ekonominya itu, AUM-nya itu sampai mencapai hampir 10.000 triliun. Mandiri, BNI, itu kalau digabung, angkanya sampai mendekati 10.000 triliun. APBN kita berapa? 3,3 triliun, 3.300 triliun kan? 3.300 sampai 340. 4 kali APBN kita, coba bayangkan. Coba bayangkan itu kalau ditransformasi, dikelola dengan cukup mapan, apa yang terjadi? Mungkin sokok guru, selain profit oriented nanti karena bisa investasi dengan secara luasa, pengembangan untuk peraturan dan pengelolaan kepentingan hajat hidup banyak juga menjadi sangat tersedia. Akan tetapi, sebagai closing, saya akan mengutip sebuah pepatah yang ini sangat terkenal dalam abad pertengahan, tapi masih relevan untuk saat ini. Road to hell, jalan ke neraka, is paved with good intention. Itu diaspal oleh segudang niat baik. Jalan ke neraka itu diaspal oleh segudang niat baik. Kenapa saya mengatakan ini? Adik-adik, niat baik itu nggak cukup. Dalam etika konsekuensi, dalam etika hasil, niat baik itu tidak akan mendapatkan skor jika kemudian hasilnya buruk. Dalam konsekuensialisme, penilaian akhir itu tidak hanya dalam niat baiknya, akan tetapi nanti dalam proses pengelolaan detail untuk eksekusi bagaimana hasilnya. Jadi ini transformasi niatnya baik, akan tetapi Mas Teddy di sini sebagai aktor nanti yang akan menjalankan, kemudian Bu Nita yang akan menyusun undang-undangnya bersama DPR dan komisi yang sekarang sedang bertugas, kita mengingatkan bahwa the devil is in the detail. Iblis itu selalu ada di detail-detail kecil teknis dari implementasi niat baik. Jadi kalau saya sarankan, ini ide besar Pak Prabowo, namanya juga
cukup luar biasa. Danantara apa? Daya Anagata Nusantara. Daya power Anagata masa depan Nusantara. Dengan pengelolaan aset AUM yang hampir mencapai 10.000 triliun dengan penyatuan ini tentu akan menjadi modal sangat baik bagi pembangunan ekonomi ke depan. Sebagai pemantik diskusi awal itu Bang John, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bung Abdul Hakim, luar biasa, sangat tajam ya analisanya. Kita bisa melihat ternyata dari sisi politik juga bisa dilihat ternyata bukan hanya ekonomi. Apalagi dari sisi konteks global tadi sudah dijelaskan bagaimana persaingan ke depan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya.